Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita bersama, yaitu channel 5 Anak Desa. Kali ini kita tetap lagi teman-teman berbicara tentang ayam kampung. Di pertemuan kali ini atau di video kali ini saya akan membicarakan tentang budidaya ayam kampung modal minim dengan cuan yang gede. Tentunya teman-teman sudah paham tentang budidaya ayam kampung, terutama daging ayam kampung yang juga banyak diminati oleh masyarakat di sekitar kita. Saya pun begitu teman-teman, karena daging ayam kampung itu lebih gurih, lebih enak ketimbang daging ayam biasa. Ayam kampung itu bisa dijadikan ayam goreng atau ayam bakar dan sebagainya. Nah, dalam cara atau budidaya kali ini yang akan saya perjelas yaitu tentang budidaya ayam kampung, bagaimana dengan modal minim dan cuan yang gede. Yang pertama yaitu ialah dengan membuat kandang. Artinya teman-teman sebelum memelihara ayam kampung, teman-teman harus dipersiapkan kandang terlebih dahulu, di mana kandang itu harus agak jauh dari perkampungan atau pemukiman penduduk, minimal sekitar 10 hingga 100 meter. Kenapa harus agak jauh teman-teman? Karena model ayam kampung yang dijeniskan atau model peternakan yang dibuat dengan jenis umbaran, kalau tidak jauh dari permukiman penduduk, maka akan menjadi salah satu faktor di mana penduduk itu akan merasa risih ketika ayam kampung itu selalu hadir dan selalu ada di depan rumah, apalagi sampai membuat kotoran di depan rumah penduduk atau tetangga kita. Maka dari itu teman-teman dibuatlah kandang yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Selanjutnya usahakan jangan di pinggir jalan, karena kalau di pinggir jalan itu teman-teman suara bising dari beberapa kendaraan akan membuat ayam kampung itu semakin stres atau menjadi stres, yang sehingga proses bertelur ataupun reproduksi telur biasanya ayam kampung itu akan berkurang. Dan usahakan kandang yang ada di dalam kandang itu teman-teman terkena sinar matahari atau sinar ultraviolet, karena sinar matahari ini akan secara otomatis membuat ayam-ayam kita semakin sehat. Dan dibuatlah kandang yang mempunyai sirkulasi udara yang baik dengan membuat beberapa celah-celah di kandang kita atau membuat jendela-jendela kecil di kandang kita agar sirkulasi semakin baik dan udara masuk agar kandang kita juga tidak tertimbul bau. Nah, ini semua kalau sudah terjadi teman-teman atau sudah dibuat kandang seperti ini, maka teman-teman bisa memulai budidaya ayam kampung itu. Dan selanjutnya setelah kandang yang terjadi, setelah kandangnya semua yang terjadi atau sudah dibuat, bolehlah teman-teman memulai budidaya. Selanjutnya teman-teman ialah yang kedua, pemilihan indukan yang berkualitas. Untuk ayam kampung biasanya teman-teman di daerah kita atau di sepengalaman kita bersama teman-teman ialah banyak peternakan itu atau masyarakat tidak menjual DOC-nya atau langsung menjual indukan atau ayam yang sudah masuk usia remaja. Jadi teman-teman bisa memelihara terlebih dahulu membeli ayam yang sudah remaja. Dan indukan ini teman-teman perlu diketahui oleh teman-teman, untuk memilih indukan yang baik maka teman-teman harus mengetahui ciri-cirinya. Misalkan ciri-ciri indukan jantan itu, indukan jantan harus yang sudah berkokok dengan baik, bulunya mengkilat dan aktif serta tidak cacat. Ini adalah ciri-ciri untuk indukan jantan. Sebaliknya untuk indukan betina mirip teman-teman dengan indukan jantan, carilah indukan betina yang tinggi besar dan bulunya mengkilat, aktif serta tidak cacat. Ketika indukan jantan dan indukan betina yang kita miliki itu sudah sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan di atas tadi, itu teman-teman tinggal memelihara di dalam kandang yang sudah dipersiapkan kita tadi. Maka setelah itu teman-teman tinggal memberikan pakan, pemeliharaan setiap harinya. Ketika sudah pemeliharaan setiap harinya, ayam sudah berkawin dan siap bertelur, maka biasanya DOC-nya akan mengikuti indukannya. Kalau indukannya sehat, jantannya sehat, indukan betinanya sehat, dan indukannya pun tinggi besar, maka anakannya pun atau DOC-nya pun itu relatif mirip dengan indukannya. Maka indukan itu penentu penting dalam pemeliharaan ayam kampung. Makanya pemeliharaan itu penting. Selanjutnya teman-teman, berikutnya ialah
Penetasan dan pemeliharaan. Salah satu tanda perkawinan berhasil ayam akan agresif dan indukan jantan akan terus berkokok dan indukan betina akan menghasilkan telur minimal 3-14 butir. Dalam bertelur ini teman-teman, ayam itu butuh asupan pakan dan gizi yang cukup agar proses bertelurnya itu lebih produktif dan proses untuk penetasannya juga lebih baik. Ada 2 penetasan yang bisa teman-teman lakukan atau bisa diikuti, yaitu dengan cara ditetaskan oleh induknya secara tradisional atau secara dirami, dan yang kedua teman-teman bisa menetaskan melalui mesin tetas. Tapi saran saya agar pengeluaran atau modal kita itu sedikit, lebih baik untuk teman-teman para pemula lebih baik sebaiknya itu penetasan melalui penetasan dirami oleh indukannya sendiri. Kenapa? Kalau dirami oleh indukannya sendiri kita tidak banyak mengeluarkan modal, karena kalau dirami oleh mesin penetas kita harus mengeluarkan banyak modal, baik dari lampu, listrik, dan tenaga kita yang harus setiap hari rutin mengkontrol mesin tetas itu. Dan setelah ayam itu menetas, maka teman-teman harus sudah siapkan pakan. Pakan itu bisa memakai beras jagung atau jagung yang digiling halus, bisa dicampur dengan konsentrat atau pakan belian dan sebagainya sampai umur minimal 1 hingga 2 bulan. Setelah itu baru ayam akan ditaruh di kandang brooding untuk pembesaran kalau secara sistemnya itu dirami. Karena setelah masuk kandang brooding pembesaran, maka ayam itu setelah masuk kandang brooding pembesaran hingga masa remaja, dan setelah masa remaja ayam itu sudah bisa dilepas untuk mengenal lingkungan sekitar dan mengenal ayam jantan. Ketika sudah mengenal ayam jantan, maka proses perkawinan akan terjadi di sini. Nah, ini adalah salah satu metode dari kandang atau channel 5 Anak Desa, versi channel 5 Anak Desa. Monggo teman-teman kalau mau diikuti, ini adalah versi resmi dari channel 5 Anak Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.